warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya, dan berkah sholawat semoga kita semua telah mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabar, di kesempatan mulia ini saya akan menyampaikan sebuah judul ceramah, yaitu ikhlas dalam beramal. Adapun ayat yang menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal, di antaranya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-ayat. Di dalam ayat tersebut, di dalam potongan ayat tersebut, bahwasanya dan tidaklah diperintahkan kepada kalian semua kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan murni, dengan ikhlas dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabar, para ulama menafsirkan bahwasanya dalam beribadah, hal yang paling utama kita harus berniat semata-mata ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya ataupun darah-darahnya dari hewan kurban yang kita kurbankan. Sebentar lagi kita Idul Adha, tidak akan sampai daging-dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas kita lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyampaikan bahwa ikhlas itu artinya amal li ajrillah, yaitu beramal, berbuat sesuatu semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ataupun keikhlasan itu hanya orang tersebut yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu adanya di dalam hati, di dalam niat seseorang. Maka yang dinilai adalah hati orang tersebut, bagaimana niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menzahirkannya, pasti Allah mengetahui. Yang mengetahui isi hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari zahirnya, namun dilihat dari hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik seseorang, tapi Allah melihat isi hatinya. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita niat semata maka karena Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita niat selain Allah, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang populer yang kita sering baca ataupun kita sering dengarkan, yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa katanya? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apabila dia berniat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila berniat untuk hal-hal yang lain, maka hal-hal tersebut yang dia akan dapatkan. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jabbar. Maka dari itu, mari kita luruskan niat kita dalam beribadah. Apabila kita niat ibadah karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Apabila kita niat beribadah karena pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, melainkan hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Inilah di antara ujian kehidupan yang nampak ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi selama ini kita beribadah, niatnya ingin dipuji orang lain, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Jangan sampai kita berhenti untuk beribadah. Saya takut ibadah saya karena ingin dipuji, maka dari ini, semenjak ini saya tidak akan pernah lagi azan. Kenapa tidak pernah azan? Takut dipuji orang lain. Saya tidak mau lagi menjadi imam
karena takut dipuji oleh orang lain. Saya tidak mau lagi berceramah karena tidak takut dipuji orang lain. Saya tidak mau bersolawat karena takut dipuji orang lain. Bukan demikian. Namun dengan kita mengetahui ilmu ini menjadikan sebuah catatan penting di dalam diri kita, sehingga tatkala muncul di dalam diri kita bisikan untuk dipuji orang lain, untuk disanjung orang lain, dengan mengetahui ayat-ayat ini, dengan mengetahui hadis ini, kemudian di dalam hati, dalam kesendirian kita beristighfar, ya Allah, astagfirullah, tadi saya ingin dipuji oleh orang lain, ya Allah, ampunilah dosa saya. Menjadi sebuah tameng, sehingga ibadah-ibadah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan, pentingnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Niat bisa merubah hal yang mubah menjadi bernilai pahala. Sebagaimana para ulama fikih merumuskan di dalam kitab-kitabnya, contoh hal yang mubah adalah berolahraga. Apabila kita berolahraga tanpa niat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan mendapatkan kesehatan saja. Tapi kalau kita berolahraga, lantas kita niatkan di dalam hati kita, olahraga ini agar saya sehat, agar saya kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun zahirnya keduniawian, yaitu berolahraga, tapi ternyata dengan niat saleh, dengan niat yang baik, olahraga itu menjadi ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena di situ kita taqarrub ilallah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat olahraga itu agar badan sehat, agar ibadah nanti bisa tenang, bisa khusyuk dengan badan yang sehat. Inilah kehebatan daripada niat yang saleh. Maka dikatakan bahwasanya niat yang baik bisa berubah adat menjadi ibadah, bisa berubah yang mubah menjadi yang sunnah, yang berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh yang lain, misalkan minum pun akan bernilai pahala apabila kita niatkan dengan niat yang saleh. Kemudian bekerja pun akan bernilai ibadah apabila kita dengan niat yang saleh. Tidur pun akan bernilai ibadah apabila tidurnya kita niatkan dengan niat yang saleh. Malam hari waktunya saya tidur, dengan tidur ini istirahat agar nanti saya bisa sholat subuh, agar nanti saya bisa sholat tahajud. Maka tidurnya pun berdoa sebelum tidur akan bernilai ibadah. Maka di dalam Islam segala aktivitas kita ada doanya. Mengapa demikian? Karena segala aktivitas kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu detik pun dari diri kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal perbuatan kita selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Al-Jabbar. Dan dengan niat yang soleh kita dapat memperoleh pahala tanpa perlu kita melakukan amalannya. Dengan kita niat yang soleh di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kita, yang artinya apabila kita berniat melakukan ibadah tapi kita tidak melakukannya, kita sudah dicatat pahala satu kebaikan. Apabila kita merealisasikannya, maka pahalanya menjadi dua dengan realisasi tersebut. Maka para ulama banyak mengajarkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Ada orang yang tidak pernah haji atau belum pernah ibadah haji dan umrah, tapi setiap tahun mendapat pahala ibadah haji dan umrah. Kenapa? Karena dia setiap tahun selalu berniat, saya tahun ini apabila dapat rezeki, saya akan pergi haji, saya akan pergi umrah. Tapi ternyata rezekinya belum ada. Tapi tetap orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabbar yang saya muliakan, itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan bersama-sama. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa kita semua beribadah, beramal, niat lurus mata-mata karena Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat sombong, ria, ujub, takabur, yang mana ibadah-ibadah hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Dan berkah dari mana perkumpulan kita pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berkah. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga kita semua dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kita semua. Dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga akhir hayat kita dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita pada siang hari ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada siang hari ini, semoga kelak kita dikumpulkan kembali bersama-sama di surga bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.